Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran sejarah peminatan. Kali ini kita akan membahas tentang dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik, organisasi pergerakan, ekonomi, bentuk perlawanan terhadap praktek monopoli, sosial budaya, karya seni dan sastra, dan pendidikan, taman siswa, kayu tanam. Untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.7 menyajikan hasil analisis respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah 1. Menjelaskan dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Yang kedua, menjelaskan dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Ketiga, menjelaskan dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial budaya, serta yang keempat dalam bidang pendidikan. Yang kelima, menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik ekonomi. Dan yang keenam, menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial budaya. Serta yang ketujuh, menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang seni sastra. Arti dari kolonialisme itu sendiri adalah suatu usaha untuk mengembangkan kekuasaan suatu negara di luar wilayah negara tersebut. Sedangkan imperialisme itu adalah usaha memperluas kekuasaan suatu negara untuk menguasai negara lain. Dampak penjajahan di bidang politik struktural pemerintahan. Yang pertama, pemerintah kolonial menjalankan politik memecah belah atau divide et impera. Jadi, politik adu domba ini memang sudah sejak lama diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuannya tak lain adalah supaya persatuan bangsa Indonesia itu terpecah sehingga mudah untuk dijajah. Yang kedua, penguasa kolonial melakukan campur tangan dalam pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan atau pemerintahan pribumi. Jadi, ini sejak dulu sudah dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Campur tangan atau intervensi dari pemerintah penjajah Belanda sangatlah kental sekali. Yang ketiga, pembaruan di bidang politik dan administrasi pemerintahan. Jadi, sistem politik dan administrasi pemerintahan ini dirombak total oleh Belanda yang semula dikuasai oleh para bangsawan dari kerajaan, kemudian beralih dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda yang mungkin sampai saat ini masih kita pergunakan. Dalam struktur pemerintahan dikenal adanya pemerintahan tertinggi, semacam pemerintahan pusat. Dan ini juga masih kita lakukan, terutama kemarin pada saat kita menerapkan azas atau kebijakan sentralisasi, di mana pemerintahan terpusat di pusat pemerintahan sana. Apapun segala yang diputuskan oleh pemerintahan pusat, kita tinggal mengikuti. Berikutnya, adanya dualisme pemerintahan dalam pelaksanaan pemerintahan dalam negeri, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Jadi di sini ada dua pemerintahan, yaitu pemerintahan Eropa yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan yang kedua pemerintahan pribumi yang pemimpinnya notabene berasal dari pribumi atau para golongan bangsawan. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles di Hindia Belanda dilakukan reformasi pemerintahan. Jadi Raffles ini merombak sistem
sistem pemerintahan yang ada sebelumnya, di mana penjajahan Belanda sebelumnya yang menguasai kemudian diganti dengan penjajahan Inggris. Dampak penjajahan di bidang ekonomi. Yang pertama, perubahan sistem perekonomian dari tradisional ke modern. Pembangunan jalan raya pos antara Anyer sampai Panarukan. Yang ini menelan banyak sekali korban jiwa dari bangsa Indonesia akibat pembangunan jalan raya tersebut. Jalan raya itu sampai sekarang masih bisa kita saksikan, apalagi bagi masyarakat yang ada di wilayah Pantura, Pulau Jawa. Yang ketiga, perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal ke pemerintah. Jadi, pemerintah kolonial Belanda mengambil alih kepemilikan tanah yang semula dikuasai oleh para raja atau bangsawan, kemudian berpindah ke penguasa kolonial Belanda tersebut. Yang berikutnya adalah perkembangan di bidang perbankan. Jadi di sini selama dalam masa penjajahan Belanda terutama dikenallah sistem perbankan pada masyarakat Indonesia. Berikutnya munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi, di mana jaringan transportasi ini difungsikan untuk pemerintah kolonial Belanda untuk mengangkut segala komoditas yang nanti akan dibawa ke pemerintah kolonial atau ke Belanda, negeri Belanda sana. Jadi dari Indonesia butuh adanya sarana transportasi untuk membawa barang-barang tersebut dari desa terutama menuju ke perkotaan. Berikutnya munculnya pelabuhan-pelabuhan yang berpengaruh pada perkembangan perdagangan. Jadi dampak dari perkembangan perdagangan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda akhirnya di Indonesia terutama di daerah-daerah pantai itu banyak sekali kita jumpai adanya pelabuhan-pelabuhan. Selanjutnya adalah dampak penjajahan di bidang sosial budaya. Di sini terjadi penerapan kehidupan sosial yang diskriminatif. Masyarakat Indonesia dibagi menjadi 3 strata. Yang pertama adalah kelas dari para bangsa Eropa. Dalam hal ini termasuk Belanda. Kemudian yang kedua adalah kelas yang ditempati oleh orang timur asing, misalnya dari Cina, kemudian India juga masuk dalam kelompok kedua ini. Dan yang ketiga adalah rakyat Indonesia itu sendiri yang berada pada kelas yang paling rendah. Jadi perlakuan diskriminatif ini benar-benar dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, pemberantasan budaya feodal. Jadi dalam masyarakat Indonesia budaya feodal ini mulai dikenal, yaitu penguasaan tanah misalnya yang semula dikuasai oleh para raja, bangsawan, kemudian diberikan hak pengelolaannya kepada raja bawahan. Raja bawahan atau para bangsawan bawahan itu kemudian memberdayakan masyarakat ataupun rakyat kecil untuk mengelola tanah pertanian tersebut. Dan kemudian sebagai hasilnya, sebagian besar hasilnya yang dikelola tadi diberikan kepada para tuan tanah atau bangsawan tersebut. Jadi rakyat kecil hanya menerima sedikit saja dari apa yang sudah dia usahakan. Ini sangat tidak adil sekali, terutama bagi rakyat kecil yang mereka hanya mendapatkan penderitaan dan juga kesengsaraan saja. Kemudian yang ketiga adalah penanaman nilai-nilai budaya yang umumnya kurang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Jadi jelas sekali karena bangsa Belanda adalah bangsa Eropa yang secara nyata kebudayaannya jauh berbeda sekali dengan kita bangsa Indonesia, budaya timur yang sangat menjunjung nilai-nilai kesopanan dan juga adat budaya yang sangat berbeda jauh ya. Nah,
Jadi di sini budaya barat mulai masuk dan mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia, di mana nilai-nilai budaya itu sangat tidak sesuai sekali dengan kebudayaan kita pada awalnya. Yang keempat, semakin intensifnya perkembangan agama Kristen. Jadi seperti yang kita ketahui, bangsa Belanda adalah penganut agama Kristen Protestan yang sangat kuat, dan mereka datang ke Indonesia sekaligus juga menyebarkan agama Kristen tersebut kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada masa Raffles, ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya mengalami perkembangan terutama di Pulau Jawa. Mungkin ini adalah dampak penjajahan yang dirasa sangat memberikan pengaruh yang positif kepada bangsa Indonesia. Walaupun sedikit, tapi ini membawa manfaat kepada bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan adanya penjajahan Inggris, dalam hal ini pemerintahan Raffles, maka ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya dikenal oleh bangsa Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Selanjutnya, dampak penjajahan di bidang pendidikan, yaitu yang pertama, penerapan politik etis. Sebagaimana kita ketahui, politik etis adalah politik balas budi dari pemerintah Belanda kepada bangsa Indonesia. Hal ini diterapkan atas kritikan dari kaum humanis yang ada di negeri Belanda sana. Mereka beranggapan bahwa bangsa Belanda mengalami kemajuan di bidang ekonomi terutama karena ditopang oleh bangsa Indonesia. Maka sebagai imbal balik ataupun pemberian balas jasa, mereka mengusulkan supaya bangsa Indonesia diberi sedikit istilahnya itu balas budi sebagai imbalannya. Nah, politik etis ini meliputi 3 hal, yaitu irigasi atau pengairan, kemudian yang kedua edukasi atau pendidikan, dan yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Memang secara teori ya, pada awalnya politik etis ini memang sangat bagus, namun penerapannya tidaklah seperti apa yang dikonsepkan. Misalnya tentang pendidikan itu sendiri, pelaksanaan pendidikan di Indonesia hanya dinikmati atau hanya bisa diakses oleh para bangsawan saja, sedangkan kaum bangsawan di Indonesia itu kan hanya minoritas, yang hanya adalah rakyat jelata itu sendiri. Namun rakyat jelata atau masyarakat pada umumnya tidak bisa mengenyam pendidikan. Yang kedua, untuk irigasi itu sendiri juga masih sangat menguntungkan pihak Belanda, di mana dengan irigasi maka sistem pertanian membaik, hasil pertanian melimpah, namun hasil itu sendiri akhirnya dibawa ke Belanda sana. Jadi bangsa Indonesia hanya sebagai objek penderita saja yang melakukan penanaman sekaligus eksploitasi di bidang pertanian. Lalu migrasi. Migrasi itu sendiri sebenarnya adalah menguntungkan sekali bagi pemerintah Belanda, karena dengan pemerataan penduduk dari Jawa kemudian dibawa keluar Jawa akan menguntungkan pemerintah kolonial Belanda. Mereka di luar Jawa dipekerjakan di perkebunan-perkebunan yang menanam tanaman, di mana tanaman itu adalah komoditas yang laku di pasaran Eropa sana. Jadi sebenarnya politik etis itu hanya secara konsep saja bagus, namun dalam penerapannya banyak sekali penderitaan bangsa Indonesia atau kurang begitu bisa mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, munculnya kaum terpelajar. Dengan adanya politik etis di bidang pendidikan, maka lahirlah kaum terpelajar, meskipun itu hanya terbatas pada para bangsawan saja. Namun
kita bisa mengambil hikmah meskipun sedikit dari bangsa Indonesia yang mengenyam pendidikan. Setidaknya ada kaum terpelajar yang nantinya akan menjadi pionir yang memberikan semangat untuk melawan penjajahan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah munculnya surat kabar. Nah, surat kabar ini dianggap sebagai media untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi pada saat itu. Demikian pemaparan saya tentang dampak penjajahan di Indonesia. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.